Oke, di video ini adalah kenal episode kedua, di mana gue bakal menjelaskan lo tentang investasi. Oke teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang namanya cash flow. Sekarang gue bakal menjabarkan lu investasi. Sebenarnya investasi ini apa? Mungkin banyak teman-teman bertanya kepada gue, lu sebenarnya the best investment itu apa sih? Ya kan? Sebenarnya yang gue selalu bilang di video TikTok gue, the best investment is in yourself. Tapi kita bakal secara dari tadi kita cash flow yang sudah kita kumpulin budgeting 20%, sekarang gimana nih kita mendistribusikannya? Gue bakal bagi dulu. Investasi itu ada berbagai sektor. Gue bakal bagi ke 4 sektor. Pertama adalah sektor investasi properti. Gue yakin teman-teman tahu ini adalah old fashion. Jadi investasi ini kita berupa tanah, perkantoran, gedung, ruko, dan rumah-rumahan ataupun kos-kosan. Dan yang kedua adalah investasi dari sektor komoditas. Biasanya banyak teman-teman gue yang sudah mulai berinvestasi di emas, ya, nikel, batu bara, ataupun kelapa sawit. Dan yang sering kita sebut ada yang ketiga ini adalah sektor barang antik, teman-teman. Investasi barang antik. Contohnya ya, mungkin mobil klasik. Dan kedua, jam tangan. Ketiga, vas. Keempat, mungkin wine. Ya, wine itu juga investasi sebenarnya. Asal lo tau sektornya. Dan yang kelima yang paling lucu adalah diecast, teman-teman. Dan sneakers. Biasanya sekarang ini ya. Yang terakhir sih gue sebut adalah investasi di sektor finansial. Itu contohnya apa aja? Pertama, deposito. Kedua, obligasi. Ketiga, reksadana. Keempat, saham. Dan kelima, cryptocurrency. Dan setelah ini banyak banget yang bisa lu investasi dan tentu tradingkan di sektor finansial. Oke, dan di sini gue bakal menjelaskan sedikit investasi ini tergantung teman-teman. Apakah teman-teman tipikalnya yang konservatif, moderat, ataupun spekulatif? Gue bakal jelasin dulu 3 sifat ini. Kenapa? Karena lu harus tahu diri lu sendiri. Karena tidak ada yang lebih tahu daripada diri kita sendiri. Pertama, sifat konservatif. Konservatif ini adalah lu tidak peduli berapapun imbal hasilnya itu, as long dana lu aman dan tenang. Kedua, moderat. Lu bisa menerima konsekuensi resiko dengan imbal hasil yang cukup lumayan. Sedangkan spekulatif adalah lu siap kehilangan everything tapi high risk high gain. Nah, sekarang gue balikin ke lu semua gimana. Jadi lu bisa pilih. Kalau memang lu konservatif, ya lu bisa mungkin dari sektor finansial untuk yang kalangan kita baru terjun di dunia kerja dan mulai investasi. Lu bisa mulai, ini ada tips dari gue bakal bocorin. Lu bisa mulai mungkin menabung di reksadana pasar uang ataupun pendapatan tetap. Yang kedua, moderat. Moderat ini sektornya lu bisa pilih. Pertama itu adalah dari tadi yang investasi barang antik, mungkin lu bisa sneakers, oke, jam tangan, ataupun lu juga bisa mulai di reksadana pasar campuran. Dan yang terakhir, spekulatif. Spekulatif ini high risk high gain. Pertama, sektor yang mungkin lo bisa investasi di saham. Kedua, lo bisa investasi di kripto. Ketiga, mungkin lo bisa trading forex. Dan itulah teman-teman berbagai jenis instrumen investasi. Tapi baik lagi, semua ini hanya lo yang tahu diri lo sendiri. Pilihlah sektor investasi sesuai dengan budget kalian. Ingat, tidak perlu terburu-buru. Investasi itu bisa terbentuk dari habit sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Karena gue yakin tidak ada orang yang langsung kaya instan, karena investasi itu butuh proses, teman-teman. Jadi keep persistent and consistent, do your best and trust yourself. Oke?